Nah, teman-teman, kali ini kita mau coba nge-review, ngerakit Strike Freedom Sunshin yang rumornya banyak banget part yang harus dikikis. Jadi bagian mana saja yang mau dikikis, tonton videonya sampai akhir. Oke? Nah, kali ini kita mulai dari bagian tangan ya. Kita langsung ke bagian tangan kiri karena bagian tangan kanan sudah dirakit. Nah, ini teman-teman, salah satu yang harus dikikis bagian ini ya. Karena kalau dipaksa masuk nantinya bakal seret banget, bahaya, bisa bikin tangan Sunshin kita ini, tangan Freedom ini patah. Saya mengikisnya di bagian ini ya teman-teman, tipis-tipis aja dulu. Kalau dirasa nanti pas dicoba masih seret, kita kikis lagi dua bagian ini ya. Nah, ini dia, kelihatan kan bagian yang dikikis tipis aja. Ini juga. Kalau nanti emang masih seret, kita kikis lagi dikit-dikit, jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan khawatirnya nanti malah loose, akhirnya letoy. Kalau udah letoy ribet lagi, nanti kerja 2 kali kita. Nah, sudah bagus kan? Kalau udah kayak gini, insya Allah nanti aman. Masih seret tapi nggak seret banget. Kalau kalau terlalu banyak nanti bahaya pas kita mau pakein, kalau kita bawa senjata itu, jadi nggak bisa tegap. Nah, bagian ini juga, nah kayak gini, ini udah bagus nih, udah nggak terlalu seret dan nggak beresiko patah ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagian penutupnya ini memang teman-teman, agak loose ya, tapi nggak masalah sih. Kita lanjutkan. Oke, kita taruh dulu di sini. Kita lanjut bagian lengan atas ya, yang nanti jadi bagian pundaknya. Nah, ini juga salah satu yang nggak bisa masuk. Kita harus ngikis dikit-dikit. Kayak gimana ngikisnya bagian ini? Ya, bagian ini ya. 4 sisi. Kalau saya 4 sisi. Bagian yang lurus lubangnya situ. Oh, enggak sih, yang ini 2 sisi aja. Di bagian yang lurus lubangnya. Nah, ini dia. Bagian sini sama baliknya ya. Yang bawah ini juga seret. Jadi kita kikis juga sekalian. Coba kita masukkan. Nanti bisa bunyi klek gitu teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini di bagian pundaknya itu, apa itu ya namanya, kayak jalu gitu ya. Anggap aja kayak jalu. Yang ini juga bunyi klek kalau udah pas, tapi kita harus lihat dulu kan, yang masuk ini ada 3 colokan, harus bareng ya, harus lurus. Kalau nggak lurus ya nggak bisa masuk lah. Nah, itu kita luruskan dulu. Udah lurus baru ditekan, pelan-pelan aja, santai aja, dinikmatin. Kalau kita menikmatin proses itu nanti hasilnya bisa enak banget, lega gitu ya. Wah, ini kan nggak lurus, kalau dipaksa tadi ya bisa patah. Diluruskan dulu. Nah, kayak gitu. Nah, enak kan kalau udah masuk bisa set ya. Oke, tinggal ngerapetin ya. Ini memang butuh tenaga ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini nggak masalah kalau yang ini seretnya nanti ya nggak bikin patah lah, insya Allah ya.
sampai rapet. Nah, ini udah selesai. Kayaknya belum ini. Itu kurang dikit ini. Nah, jangan sampai ada jarak ya. Nah itu kan pas. Oke, ini udah selesai, kita taruh dulu. Kita lanjutkan ke bagian lengan bawah ya. Ini tinggal pasang gitu aja. Nah, emang rasanya beda kalau kita mau masang bootleg sama bandai. Kalau bandai ya bisa klik-klik gitu ya, seret-seret gitu, bunyi kayak ada suara keret gitu. Kalau masang kayak gini tuh harus butuh ekstra kesabaran, ekstra tenaga. Ini bagian saya suka ini, detail simple tapi bikin enak aja ya, dilihat itu nyaman. Nah kayak gitu. Nah bagian ini enak banget masuknya. Nah gak butuh tenaga, pas. Selanjutnya kita pasang bagian yang mirip biola ini ya. Ini nanti buat naruh seal beam beam seal ya namanya, buat naruh aksesoris. Kalau ini nggak ada hambatan sih, enak semua nih. Nah ini udah selesai, dimasukin kayak gini, dimasukin. Nah gitu. Lanjut, dibalik dulu. Kita pasang di bagian sisinya. Ini juga agak seret teman-teman, jadi harus sedikit tenaga ya, tapi pas kok, enak, nggak ada hambatan. Nah, ya kayak gitu, emang masangnya harus ditekan gitu ya. Terus bagian lengannya ini kita sisipkan di sini. Ini nggak masalah, enak, masuk tek. Nah sisi satunya ini juga hati-hati ya, harus diperhatikan lubangnya harus pas semua. Kalau nggak pas nanti khawatirnya patah. Dikit-dikit, nah masuk dulu dikit, dilihat sisinya, kalau pas baru ditekan kayak gitu. Nah, cakep. Ini kurang rapet nih, dirapetin dikit, tes. Nah oke, lanjut. Ini bagian penguncinya nanti. Ini juga tidak masalah, enak. Kalau masang lebih baik ini diangkat dulu teman-teman. Nah, diangkat dulu kayak gini. Nah nanti masuknya bisa pas. Diputer-puter dikit. Nah kayak gitu kan pas. Terus dikembalikan lagi. Oke, selanjutnya kita rangkai. Kita masukkan bagian lengan bawah disambung dengan lengan atas ya. Jadi kayak gini. Ini tidak ada masalah juga, ini langsung masuk tanpa hambatan, tanpa perlu dikikis. Malah kalau bagus, yang bagus ya ini harusnya seret ya, karena nggak ada
eh, nggak ada apa namanya, nggak ada artikulasinya, jadi harus seret. Nah, ini sebenarnya bagian ini sangat seret teman-teman. Itu kan dipaksa banget. Ya bisa masuk sih, tapi seret banget. Bagian ini harus dikikis sih. Di bagian ini saya paksa coba gimana sih kalau dimasukin, ternyata ya bisa masuk sih, tapi nanti pas diartikulasikan nggak enak banget. Bentar tuh kan berat banget tuh. Nah, kalau ini belum ada bodinya masih enak ngerakinya, kalau nanti udah ada bodinya ya susah banget. Kita lanjut dulu ke bagian tangan teman-teman. Bagian tangan, telapak tangannya ini saya pakai yang membuka ya, soalnya saya suka yang bagian ini, soalnya ada artikulasinya tuh kayak gitu. Kalau bagian lain nggak ada artikulasi ya, langsung nyambung. Nah bagian ini nggak bisa masuk, asli nggak bisa masuk kalau nggak dikikis. Tuh tuh, jangan dipaksa. Saya kikis di bagian ini di 4 sisi teman-teman, sisi kanan, kiri, depan, belakang, jadi 4 sisi. Itu pun sebenarnya masih agak seret, tapi kalau kita terlalu banyak ngikisnya nanti bahaya juga, bisa letoy. Nah ini bagian yang saya kikis ya, 1, 2, 3. Jadi di setiap sisi saya kikis dikit-dikit. Nah asal bisa masuk dan asal nanti dicabutnya juga mudah. Kita coba dulu. Kelihatannya agak keras ya, tapi enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau teman-teman pengen lebih mudah lagi ya ditambahin lagi kikisnya ya. Kalau saya cukup sih kalau ini. Nah, kayak gitu kan nggak terlalu diartikulasiin kalau bagian ini, cuma nanti jaga-jaga buat cabutnya biar lebih mudah. Oke, sudah kerangkai semua teman-teman, kita coba dulu. Nah ini masih, ya ampun, tuh kan berat banget. Kalau ini enak, masih bisa muter. Nah ini sebenarnya sudah selesai ya teman-teman. Di bagian shieldnya ini bisa diartikulasi dikit kayak gitu. Nah ini masih seret, ini harus dikikis teman-teman. Tuh kan tuh, lihat tuh seret banget. Nah, jadi ini saya kikisnya di bagian yang ada sim lainnya ya, bagian sini dikit aja, kelihatan kan ya. Nah di baliknya juga, ini di bagian sini juga dikikis dikit kayak gitu tuh, kelihatan. Nah kan segitu aja, kalau kebanyakan nanti khawatirnya loose. Kalau nggak dikikis ya seret banget, bahaya nanti kalau kita gerakin bisa patah. Nah kita coba seperti apa hasilnya. Tuh sudah enak, masuknya pun udah nggak terlalu ditekan pakai tenaga ya. Nah tinggal kayak gini aja udah masuk. Udah ringan nggak kayak yang tadi. Nah oke, udah selesai. Kita coba dulu ini, diluruskan dulu ya, tabrakan gitu teman-teman. Oke, karena udah selesai, kita selanjutnya pasang dekal, pasang stiker di bagian yang kelihatan sim line. Bukan sim line, apa ya,
yang kelihatan ada bekas potongannya ini. Kalau nggak dikasih stiker gini kelihatan banget bekas potongannya, jadi jelek banget dan menghilangkan rasa puasnya. Kalau udah ditutupin gini, nah kan jadi manis. Nah, lihat, walaupun simple cuma merah, bulatan merah gitu, tapi udah bikin manis tuh, terlihat lebih enak aja dilihat ya. Tuh. Oke, nah ini udah selesai teman-teman. Tuh. Kita luruskan. Tapi mungkin nggak sadar ya kalau belum diartikulasi lah. Kok jadi kanan? Tuh, telapaknya kiri tapi tangannya kanan. Loh, jempolnya di bawah gitu, kebalik. Nggak usah khawatir teman-teman. Jadi solusinya gini, memang kayak gini sih. Ini harus dibalik dulu, telapaknya diputer kayak gini. Nah kan udah jadi kiri kalau kayak gini. Tapi kok masih di dalam ini tempat silnya, nggak usah khawatir, ini tinggal diputer aja. Tuh kan. Nah gitu udah beres, udah jadi tangan kiri. Bagian pundaknya juga diputer. Nah ini masih seret ini karena tadi videonya potongan teman-teman. Tadi video yang dikikis tadi sisipan, karena saya belum kikis yang bagian ini, jadinya kayak gini nanti. Nah, ini udah selesai. Nah, sudah kelihatan kan tadi bagian mana aja yang dikikis. Jadi kalau masih kurang jelas, kalian bisa ulangin videonya, dicatat dulu, baru dipraktekkan. Oke? Nah, sekian, semoga membantu.